Hal terindah yang saya pernah alami sebagai seorang guru adalah ketika bertemu dengan peserta didik atau murid yang sudah lulus, kemudian mereka menjadi anak-anak yang sukses, mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Jadi guru itu ketika ada anak yang mohon maaf, misalnya dia sakit atau kecelakaan atau dia itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, budaya dan sebagainya, artinya melanggar hukum, itulah tantangan terberat kami. Artinya kami merasa seorang murid itu adalah anak kami juga sama. Jadi ketika kamu sakit ya sama seperti anak saya sakit. Ketika saya cukur rambut siswa saya, sama juga saya menyukur anak saya. Yang bikin kesalnya itu biasanya mungkin hampir semua guru ya bikin kesal itu ketika ada siswa yang sudah diberitahu tetapi tidak mengikuti apa yang diberitahukan tersebut. Sudah diberitahukan yang benar ini, yang salah ini, dan mereka malah memilih yang salah. Itu yang membuat biasanya hampir semua guru itu kesal. Kalau momen lucu pastinya adalah saya anggap bahwa setiap kejadian itu lucu gitu. Karena kenapa? Karena setiap anak yang kita hadapi pasti punya karakter berbeda ya. Terkadang anak yang kelihatan polos, ternyata dibalik kalau kita dalami itu justru memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan anak yang aktif ternyata dengan keaktifannya pada saat di salah satu kompetensi tertentu justru hilang keaktifannya. Ternyata ya itulah kelucuan yang saya lihat. Artinya saya ambil kesimpulan bahwa siswa-siswa kita itu memiliki karakter yang berbeda dan itu buat saya adalah suatu kelucuan. Yang membanggakan ya, pertama adalah melihat murid-murid Bapak berhasil yang menguasai apa yang dipelajarinya, ya terutama mungkin di jurusan teknik jaringan komputer, ya mereka bisa menguasai bagaimana praktiknya membuat atau membangun sebuah jaringan komputer. Menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana mulai dari melakukan persiapan pembelajaran, kemudian memberikan materi atau menyampaikan materi pembelajaran sampai ke proses penilaian. Nah tentunya ini adalah suka duka bagi seorang guru, terutama mungkin ya maaf ya di akhir tahun ajaran barangkali di saat semua para peserta didik mungkin bisa liburan ya, tapi para guru biasanya harus mempersiapkan program kerja. Jadi kami berkutit dengan program kerja, kemudian administrasi pembelajaran gitu ya. Bisa dikatakan bahwa ya mungkin kami tidak bisa menikmati waktu untuk libur sekolah karena biasanya kami harus mempersiapkan itu terutama di tahun-tahun ajaran baru. Teknologi semakin maju, itu tantangan saya paling utama adalah bagaimana belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang ada. Yang sekarang sudah semuanya berjalan, pasti murid juga banyak yang sudah biasa dengan teknologi. Kita juga harus belajar sebagai guru. Bagaimana belajar yang baik, bagaimana mengajarkan kepada siswa tentang kehidupan-kehidupan yang ada. Menjadi seorang guru itu bisa komunikasi dari hati ke hati terhadap siswa gitu. Jadi kalau misalnya siswa itu bisa diajak komunikasi dengan baik dari hati ke hati, kan kita saling memahami sehingga mungkin saya juga sebagai seorang guru bisa lebih enak dalam mendidik siswa karena dari situ kan kita tahu karakter siswa masing-masing. Anak-anak dari ya, berbagai karakter ya. Tahu sendiri ya kalau karakter itu kan beda-beda, ada yang baik, ada yang baik aja, ada yang baik banget, ada yang buruk. Tapi itulah tantangannya. Itu yang membuat ibu merasa bahwa unik nih gitu kan. Yang tidak ibu dapatkan di dunia kerja. Yang ibu dapatkan dulu yang hanya monoton di kursi meja. Tapi ini langsung ibu mau marah-marah, mau membentak-bentak, mau baik sayang juga bisa gitu loh. Ya itulah karena ibu suka karakter anak-anak dan baiknya adalah ibu jadi lebih respect sama mereka, perkembangan mereka dan melihat mereka itu kedepannya seperti apa gitu. Sukses enggak nih ibu mendidik mereka kedepannya seperti apa? Momen seru kebersamaan
Ibu seneng kalau pas lagi ada lomba, ibu ikut lomba sama-sama siswa, sama-sama guru kita, sama-sama semuanya ikut lomba, ikut bergembira, bahagia. Yang menjadi seru terkait dengan ibu sebagai guru BK adalah momen di kelas 12 terkait perencanaan karir, di mana anak-anak SMK kan lebih pemilihannya ketiga ya, BMW. Banyak anak yang belum memahami terkait dengan bakat minat yang mereka miliki, dan cenderungnya sih lebih tidak mengenal antara keinginan dan kenyataan. Yaitu di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas. Maka guru seluruh Indonesia harus mempersiapkan untuk generasi penerus, terutama di dalam ilmu pengetahuan, sikap, karakter, dan sebagainya. Harapan ke depan, tetap guru terus memberikan penerangan, memberikan pelita, memberikan penyemangat, dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak bangsa, supaya Indonesia Emas bisa terwujud. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Guru, tanggal 25 November 2025. Pesan terakhir untuk para guru, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar akan terus membuat kita menjadi seorang yang profesional. Pesan saya, Bapak Ibu guru terus sabar, terus konsisten, terus tingkatkan kompetensi, terus berbuat baik. Apapun permasalahan yang ada di peserta didik kita, apapun yang permasalahan yang terjadi di negara kita, apapun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, intinya Bapak Guru, Ibu guru harus tetap fokus bekerja, melayani peserta didik, melayani masyarakat, yang mudah-mudahan kedepannya yang disampaikan Imam Malik tadi, bahwa guru itu hampir-hampir seperti orang Rasul yang seharusnya dapat diberikan kelayakan ya, baik itu kesejahteraannya, kemudian juga kenyamanannya, kemudian juga diberikan keleluasaan lah, artinya diberikan satu porsi yang tinggi di negara ini. Karena di Jepang pun, di Hiroshima Nagasaki ketika dibom atom oleh sekutu, yang dicari bukannya TNI, yang dicari itu bukannya berapa jumlah TNI-nya, tapi yang dicari itu adalah berapa banyak guru yang tersisa. Karena negara itu akan dibangun ketika Bapak Ibu gurunya itu siap untuk membangun SDM dan melanjutkan masa depan yang akan datang. Sesuai dengan tema guru pada tahun ini, guru hebat, Indonesia kuat. Mudah-mudahan semua guru di Indonesia bisa menjadi hebat. Bagaimana hebatnya? Mereka tidak bosan untuk terus mengembangkan kemampuannya, baik kompetensinya ataupun kemampuan mereka cara mengajarnya, memberikan contoh karakter yang baik kepada siswa-siswanya, sehingga dengan karakter yang baik ini, insya Allah Indonesia akan menjadi kuat. Ya, untuk mengerti Hari Guru yang ke-71 ini, saya memberikan suatu pesan, jangan pernah menyerah dengan segala keterbatasan sarana khususnya yang dimiliki oleh sekolah, namun dengan segala kreativitas kita sebagai guru dan dedikasi kita yang tinggi terhadap tanggung jawab kita sebagai seorang guru, pastinya kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk generasi penerus kita, ya khususnya anak-anak kita. Karena setiap anak tadi yang kalau saya katakan memiliki karakter yang berbeda, memiliki background yang berbeda. Dengan keberbedaan itu menjadi tantangan buat kita, harusnya bahwa kita harus bisa lebih kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk Hari Guru spesial nih di tahun 2025 ini, ya pesannya kepada guru-guru, yang pertama adalah Bapak ucapkan selamat ya Hari Guru Nasional tahun 2025. Terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme Bapak Ibu guru ya dalam mendidik generasi penerus bangsa ini. Ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu jangan hilangkan tuh. Terus harapannya untuk
guru-guru termasuk Bapak mungkin ya. Semoga guru-guru di Indonesia ya khususnya di SMK Negeri 1 Gunung Sindur ini terus menjadi inspirasi ya dan teladan bagi siswa-siswinya atau bagi murid-muridnya. Menjadi seorang guru itu memang tidak mudah ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung dalam dunia pendidikan. Nah, ini juga tentunya masa atau pengalaman dalam dunia pendidikan juga tentunya dibutuhkan dalam profesionalisme dalam mengajar. Baik itu bicara bagaimana kita di depan kelas, bagaimana kita memberikan layanan yang baik dan sebagainya. Tentunya seperti di statement awal saya bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar, karena sejatinya itu tadi kita tidak bisa memberikan sebuah pembelajaran kalau kita sendirinya saja kita sendiri tidak belajar. Nah, jadi melalui momen Hari Guru ini jadikanlah Hari Guru ini menjadi sebuah refleksi buat kita bersama, menjadi refleksi, menjadi introspeksi. Sudah di mana kita? Apakah kita masuk dalam klaster pengajar atau bahkan kita menjadi bagian klaster menjadi seorang pendidik? Siapa yang bisa menyatakan atau bisa menilai kita dalam klaster tadi? Ya tentunya para peserta didik kita atau para siswa kita. Ya, harapan saya, ayo terus semangat ya, terus belajar dan tak pernah berhenti untuk belajar, dan mari jadikan kualitas pendidikan di Indonesia ini makin berkualitas dan makin baik. Pada Hari Guru tahun ini, pada tahun 2025, saya hanya bisa mengucapkan semangat kepada Bapak Ibu Guru dalam mengarungi dan membimbing, bukan hanya mengajar tapi membimbing siswa-siswanya. Pasti banyak sekali keanekaragaman di Gunung Sindur ini, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Kita adalah di ujungnya provinsi Jawa Barat dan kota-kota yang lainnya. Mudah-mudahan tetap semangat, terus meningkatkan kompetensi mendidik siswa-siswanya yang memang sangat-sangat imut sekali dan baik-baik sekali. Siswa itu pasti tidak ada yang bandel, semuanya pasti baik. Cuma masalahnya ada yang aktif dan tidak aktif. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini, yuk di Hari Guru ini kita tingkatkan, bukan hanya sebatas hari, tetapi semangat kita maju terus untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Harapan saya untuk siswa ya, yang pertama, menjadi seorang siswa itu adalah masa-masa atau proses belajar ya. Seharusnya seorang siswa atau pelajar itu harus sadar ya apa yang harus dilakukan ya. Karena apa? Ketika mereka sadar dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang pelajar, insya Allah ya jalannya itu nggak akan nyimpang gitu. Kemudian untuk para guru ya, bahwasannya seorang guru itu bukan hanya sekedar pengajar ya, karena untuk saat ini murid kita itu butuh atau haus dengan suri tauladan yang baik gitu. Satu kata untuk para guru, bahwasannya tujuan utama pendidikan itu bukan pengetahuan tetapi tindakan. Harapannya untuk guru-guru ya, ayo kita sama-sama membangun anak-anak. Memang mereka di sini tuh ada yang baik, ada yang ngeselin, ada yang membangkang, ada yang bandel. Tapi ayolah, mereka adalah masa depan. Target kita ke depan adalah untuk mereka maju. Harus lebih sabar lagi, harus lebih menjadi lagi teman mereka gitu, supaya kita dapat kepercayaan dari mereka, agar kita dapat ilmunya nyampe ke mereka. Untuk semua guru seluruh Indonesia, selamat Hari Guru. Semoga menjadi guru teladan, menjadi guru panutan, menjadi guru yang bertanggung jawab dan lebih baik lagi ke depannya. Jaya Guru. Harapan Ibu untuk teman-teman Ibu khususnya di guru tingkat SMK, lebih semangat, lebih mengeksplor terkait profesi kita sebagai guru, terus termotivasi, lihat anak-anak, kita bisa belajar dari anak-anak juga.
memperingati Hari Guru Nasional, kami berharap untuk guru-guru lebih semangat lagi dan lebih sabar untuk mendidik anak-anak biar anak-anak menjadi lebih cerdas. Harapan saya selaku staf penjaga SMKN 1 Gunung Sindur kepada seluruh jajaran guru SMKN 1 Gunung Sindur kedepannya bisa memajukan nama baik SMKN 1 Gunung Sindur, baik dari pendidikannya juga dan juga ke arah generasi-generasi pelajar penerus bangsa Indonesia. Selamat Hari Guru buat Ibu Guru, Bapak Guru. Semangat terus berjuang untuk membangun anak-anak bangsa kita. Buat para guru se-Indonesia, ngajarnya semangat, lebih baik lagi. Mudah-mudahan guru-guru pada sehat semua. Supaya guru-gurunya tetap semangat untuk mengajar para murid-muridnya di seluruh Indonesia. Karena murid-murid itu kan generasi penerus bangsa. Jadi ya, tanpa guru mungkin murid tidak ada apa-apanya. Kami perwakilan siswa SMKN 1 Gunung Sindur mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Ibu Bapak Guru selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan juga diberikan kesabaran untuk mendidik para siswa-siswi SMKN 1 Gunung Sindur. Harapan kami semoga Bapak Ibu Guru tetap menjadi inspirasi bagi siswa-siswi di SMKN 1 Gunung Sindur. Selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat, Indonesia kuat. Saya perwakilan dari unit produksi broadcasting perfilman mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Semoga para guru di SMKN 1 Gunung Sindur ini semakin solid, semakin sejahtera. Harapan saya untuk guru SMKN 1 Gunung Sindur, semoga guru SMKN 1 Gunung Sindur semakin baik, semakin bisa mendidik siswanya lebih disiplin, terutama di zaman sekarang ya banyak siswa-siswi yang memang secara adab mungkin kurang. Semoga sih para guru di sini bisa membimbing siswa-siswi tersebut menjadi yang lebih baik ke depannya. Selamat Hari Guru Nasional, guru hebat, Indonesia kuat.